Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santosa Kambali. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, mahasiswa semester 3 jurusan Informatika kelas karyawan. Hari ini saya akan mengerjakan tugas UAS pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan memaparkan pertemuan 1 sampai 7 untuk dipresentasikan. Masuk ke pertemuan 1 tentang pengenalan pemrograman berorientasi objek. Apa itu pemrograman berorientasi objek? PBO atau Object Oriented Programming (OOP) adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek. Lalu objek itu tidak hanya berisi data atau atribut, tetapi juga mempunyai fungsi atau aksi yang disebut dengan metode. Berbeda dengan pemrograman terstruktur yang fokus ke alur langkah, PBO fokus ke objek yang terlibat dalam masalah. Lalu masuk ke pengertian objek. Pengertian objek. Objek adalah gabungan dari data plus fungsi yang saling berhubungan. Setiap objek mempunyai atribut. Atribut itu ciri atau karakteristik. Yang kedua ada behavior atau metode, yaitu tindakan yang beda dilakukan. Masuk ke kumpulan objek dengan struktur yang sama disebut kelas. Contoh di dunia nyata yaitu mahasiswa itu atribut atau nimnya. Lalu behavior itu belajar dan ujiannya, seperti itu. Masuk ke konsep dasar objek. Objek memiliki 3 hal utama. Yang pertama identitas. Identitas itu tiap objek mempunyai keunikan walaupun datanya sama. Kedua behavior. Behavior itu objek yang bisa melakukan aksi. Ketiga state. State itu kondisi objek yang berdasarkan nilai atributnya. Masuk ke relasi antar objek. Dalam PBO, objek bisa saling berhubungan, yaitu yang pertama ada is A, yaitu inheritance, ya, hubungannya pewarisan. Contohnya burung is a hewan, maksudnya itu burung sama dengan hewan. Yang kedua has a itu association, hubungannya kepemilikan. Contohnya mobil has a mesin, mobil dengan mesin gitu, gabungannya seperti itu kepemilikannya ya. Lalu masuk ke orders. Orders itu dependensi, hubungannya itu menggunakan atau bergantung, yaitu contohnya dokter yang menggunakan obat, berarti dokter yang bergantung kepada obat, kayak gitu. Masuk ke karakteristik objek. Objek memiliki 5 karakteristik utama. Satu identitas, yaitu pembeda antar objek. Kedua klasifikasi, objek adalah instan dari kelas. Ketiga atribut, atribut itu data milik objek. Keempat perilaku, fungsi atau aksi objek. Kelima state, state itu kondisi objek pada waktu tertentu. Masuk ke perbedaan PBO dan pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur mempunyai fokus ke langkah, cocok masalah kecil, dan sulit dikembangkan. Sedangkan PBO fokus ke objek saja, cocok untuk proyek besar, dan mudah dirawat dan dikembangkan. Jadi kesimpulan singkatnya itu PBO itu mungkin lebih fleksibel dan lebih cocok untuk sistem yang kompleks. Masuk ke pertemuan 2 tentang pengenalan Java. Nah, sejarah dan pengertian Java. Sejarah dan pengertian Java. Java itu berasal dari kata The Green Project pada tahun 1991 sampai 1992. Awalnya bernama OAK, lalu diganti menjadi Java. Java itu merupakan sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan aplikasi baik standalone maupun jaringan. Java bersifat portable, yaitu write once, run anywhere. Masuk ke struktur dasar programan Java. Program Java memiliki 5 bagian utama. Yang satu patchcap. Patchcap itu pengelompokan kelas. Kedua import. Import itu untuk memanggil kelas dari patchcap lain. Ketiga kelas. Kelas itu cetak biru objeknya. Keempat data dan metode, yaitu atribut dan fungsi. Kelima metode main, yaitu titik awal program untuk dijalankan. Masuk ke error. Error dalam Java mempunyai 2 jenis, yaitu syntax error. Syntax error itu seperti salah penulisan. Contoh kurang dalam kurang dalam memakai titik koma atau kelebihan atau dan lain-lainnya, seperti itu. Yang kedua ada runtime error. Runtime error itu error saat program dijalankannya. Masuk ke keyword dan tipe data Java. Keyword Java itu kata khusus yang tidak boleh dipakai sebagai nama variabel, dan Java pun memiliki 8 tipe data primitif, yaitu ada boolean, char, byte, short, in, long, lalu float dan double. Jadi string bukan tipe primitif tapi kelas. Masuk ke operator dalam Java. Java memiliki beberapa operator, yaitu ada 3: aritmatika, relasional, logika. Ini ada tanda tanya, ada plus, min, kali, bagi, ada kurang, ada lebih, sama dengan, tanda seru, seperti itu. Oke, masuk ke pertemuan 3 tentang struktur kontrol program Java, part 1. Oke, part 1. Pendahuluan. Pada pemrograman Java, program tidak selalu berjalan secara lurus dari atas ke bawah. Dalam banyak kasus, program harus mampu mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Untuk itulah digunakan struktur kontrol program. Nah, struktur kontrol program berfungsi untuk mengatur alur eksekusi program, yaitu untuk menentukan perintah mana yang dijalankan berdasarkan kondisi, membuat program menjadi dinamis dan interaktif. Dalam Java, struktur kontrol dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu struktur pemilihan dan struktur pengulangan. Masuk ke struktur pemilihan. Struktur pemilihan merupakan struktur yang memungkinkan program memilih salah satu aksi dari beberapa kemungkinan berdasarkan hasil evaluasi suatu kondisi, benar atau salah. Struktur pemilihan dalam Java terdiri dari beberapa bentuk, yaitu ada if else, dan switch case.
Masuk yang ke pertama, pernyataan if. Struktur if digunakan ketika program hanya perlu mengecek satu kondisi saja. Jika kondisi bernilai true, maka blok kode di dalam if akan dijalankan. Lalu jika kondisi bernilai false, maka kode tidak dijalankan dan program lanjut ke baris berikutnya. Lalu masuk ke struktur ini cocok digunakan untuk validasi sederhana dan pengecekan awal suatu syarat. Contoh penerapannya, jika nilai siswa lebih dari KKM, maka tampilkan pesan, yaitu Anda lulus. Seperti itu contoh penerapannya. Masuk ke penyertaan if else. Struktur if else digunakan ketika terdapat dua kemungkinan hasil keputusan. Cara kerjanya, jika kondisi if pada bernilai true, maka blok if dijalankan. Jika kondisi bernilai false, maka blok else dijalankan. Struktur ini memastikan bahwa satu perintah pasti dijalankan. Contoh penerapannya, jika nilai lebih dari 60 maka lulus. Jika nilainya kurang dari 60 maka tidak lulus. Contoh penerapannya seperti itu. Lalu adapun struktur ini sering digunakan di dalam, yaitu ada penilaian, percabangan, keputusan sederhana. Masuk ke pernyataan if, else if, dan else. Struktur ini digunakan ketika terdapat lebih dari dua kondisi yang harus diperiksa. Alur kerjanya, yang pertama program mengecek kondisi pertama yaitu if. Jika salah, program lanjut ke kondisi berikutnya yaitu else if. Ketiga, jika semua kondisi salah, maka perintah di dalam else akan dijalankan. Struktur ini merupakan pengembangan dari if else sehingga lebih fleksibel dalam menangani banyak kondisi. Contoh penerapan penilaiannya yaitu jika nilai lebih dari 90 maka nilai Anda sangat baik. Jika nilai lebih dari 60 maka nilai Anda baik. Seperti itu. Jika tidak memenuhi kedua kondisi tersebut maka Anda tidak lulus. Seperti itu. Struktur ini banyak digunakan dalam sistem grading, penentuan kategori, dan sistem klasifikasi sederhana. Perbandingan if dan switch. If else cocok untuk kondisi rentang nilai atau logika kompleks. Switch case cocok untuk nilai pasti dan pilihan menu. Pemilihan struktur yang tepat membuat program lebih efisien dan mudah dipahami. Masuk ke pertemuan part tentang struktur kontrol program part 2. Nah, pendahuluannya, dalam pemrograman Java seringkali kita perlu menjalankan perintah yang sama secara berulang-ulang tanpa menulis kode yang sama berkali-kali. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan struktur pengulangan, yaitu looping. Struktur kontrol program pada Java dibagi menjadi dua, yaitu struktur pemilihan yang tadi dibahas di pertemuan 3. Lalu kita masuk ke yang pertemuan 4 tentang struktur pengulangan yang dibahas di pertemuan 4 yang ini. Nah, struktur pengulangan merupakan struktur yang memungkinkan suatu blok kode dijalankan berulang kali selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Tujuan penggunaan struktur pengulangan yaitu menghemat baris kode, membuat program lebih efisien, mempermudah pengolahan data berulang, dan jenis struktur pengulangan dalam Java yaitu for, while, dan do while. Oke, bismillah. Kita akan lanjutkan. Tadi ada problem karena rekamannya cuma bisa max 10 menit. Oke, kita lanjut tentang yang struktur kontrol program part 2, yaitu tentang yang jenis struktur pengulangan di Java. Nah, terdapat 3 jenis perulangan. Yang pertama ada for. For itu digunakan saat jumlah pengulangan sudah diketahui, itu memiliki nilai awal, kondisi, dan each statement atau that statement. Contoh penggunaannya itu mencetak angka 1-5. Yang kedua ada while. While itu digunakan jika jumlah pengulangan belum pasti, kondisi dicek di awal, dan jika kondisi salah sejak awal, looping tidak dijalankan. Contohnya itu bisa mencetak angka menurun. Kedua while. While itu hampir sama dengan do. Yang ketiga ada do while. Do hampir sama dengan while. Perbedaannya blok kode dijalankan minimal 1 kali. Kondisi dicek di akhir dan cocok untuk proses yang harus dijalankan minimal 1 kali. Perbedaan while versus do while. Kalau while itu cek di kondisi di awal, sedangkan do while itu cek kondisi di akhir. While itu bisa tidak jalan sama sekali, kalau do while pasti jalan tapi minimal 1 kali. Nah, pernyataan break. Break itu digunakan untuk menghentikan switch, menghentikan pengulangan, dan keluar dari blok tertentu. Sedangkan pernyataan continue digunakan untuk melewati satu iterasi, langsung lanjut ke perulangan berikutnya, dan perintah di bawah continue tidak. Masuk ke pertemuan 5 array. Array pada Java. Pengertian array. Array adalah variabel yang dapat menyimpan banyak data sekaligus. Semua data di dalam array harus bertipe sama. Array digunakan untuk menghindari penulisan variabel berulang-ulang. Dengan kata lain, array memungkinkan kita menyimpan banyak data dengan satu nama. Konsep dasar array. Array memiliki nama array, tipe data, ukuran, atau panjang array. Setiap data di dalam array disimpan pada indeks tertentu, dan indeks array dimulai dari 0 bukan dari 1. Ketiga, pendeklarasian array. Array dideklarasikan seperti variabel biasa tetapi menggunakan tanda itu tutup kurung dan buka kurung. Nah, setelah dideklarasikan, array harus ditentukan panjangnya. Proses pembuatan array pun bisa disebut dengan instansiasi. Contoh penggunaannya array X dengan 100 elemen bertipe integer. Array pada Java. Pengaksesan elemen array. Elemen
Array diakses menggunakan indeks. Indeks selalu bertipe integer. Jika array baru dibuat dan belum diisi, nilainya akan diinisialisasi 0 atau default. Array 0 elemen pertama, array 1 elemen kedua. Masuk ke array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang di dalam array. Jadi umumnya itu digunakan untuk tabel atau matriks. Penulisannya pun menggunakan lebih dari satu tanda kurung. Nah, contoh array 2 dimensi untuk disimpan di data baris dan kolom. Masuk ke yang terakhir, kegunaan array menyimpan banyak data sejenis, mempermudah pengelolaan data, membuat kode lebih ringkas dan efisien. Masuk ke pertemuan 6, konsep kelas dan objek. Konsep kelas dan objek. Perbedaan kelas dan objek. Kelas adalah cetak biru atau blueprint untuk membuat objek. Objek adalah hasil nyata atau instance dari kelas. Jadi kelas tidak memakai memori, sedangkan objek menggunakan memori. Contohnya kelas itu mobil, objek itu mobil A dan mobil B. Masuk ke karakteristik kelas. Berisi atribut, data dan metode atau fungsi, digunakan untuk mendefinisikan bentuk dan perilaku objek. Satu kelas dapat menghasilkan banyak objek. Ketiga, karakteristik objek dibuat menggunakan keyword new. Setiap objeknya pun memiliki nilai atribut sendiri menggunakan metode yang sama dari kelas, dan objek-objek dari kelas yang sama bisa berbeda data tapi perilakunya sama. Pembuatan kelas. Sebelum membuat kelas perlu menentukan tujuan kelas, nama kelas yang mempresentasikan objek nyata, dan atribut dan metode yang dibutuhkan. Deklarasi atributnya terdapat dua jenis atribut, yaitu instance variabel unik untuk tiap objek, kelas variabel atau statik yang dimiliki bersama oleh semua objek. Akses modifier digunakan untuk mengatur hak akses atribut dan metode. Yaitu ada private. Private hanya dalam kelas, protect kelas dan subkelas, public bisa diakses dari mana saja, default dalam package yang sama. Ketujuh, hubungan antar kelas dan objek. Asosiasi, hubungan umum, agregasi yaitu hubungan kepemilikan lemah, dan komposisi, hubungan kepemilikan kuat. Masuk ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 7 tentang metode. Nah, metode sudah ada Java. Pengertian metode. Metode itu adalah kumpulan kode yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu. Metode dapat mengembalikan nilai atau tidak, yaitu disebut void, menerima parameter atau tanpa parameter. Lalu setelah dijalankan pun metode akan kembali ke pemanggilnya. Kedua, mengapa metode diperlukan? Nah, metode itu digunakan untuk berbagai masalah besar menjadi bagian kecil, menghindari penulisan kode berulang, membuat program lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipelihara. Ketiga, pengiriman parameter ke metode. Terdapat dua cara, yaitu pass by value. Nah, nilai variabel disalin, tidak mengubah variabel asli. Keempat, static void. Static method dapat dipanggil tanpa membuat objek, dimiliki oleh kelas bukan objek. Contoh umumnya itu main buka kurung, tutup kurung pada Java. Nah, metode pada Java. Static method. Static method dapat dipanggil tanpa membuat objek, dimiliki oleh kelas bukan objek. Contoh umumnya main buka kurung tutup kurung pada Java. Kelima, pembuatan metode. Struktur umum metode yaitu ada access modifier, return type, nama metode, dan parameter. Kedua, ada asesor metode yaitu getter, digunakan untuk mengambil nilai atribut private, biasanya diawali dengan get dan memiliki return value. Masuk ke mutator metode yaitu setter, digunakan untuk mengubah nilai atribut, biasanya diawali dengan set dan tidak memiliki return value atau void. Nah, yang terakhir ada multiple return dan static method. Method dapat memiliki lebih dari satu return berdasarkan kondisi. Static method digunakan untuk fungsi umum yang tidak bergantung pada objek. Oke, kita masuk tentang kesimpulan dari pertemuan 1 sampai 7. Pemrograman berorientasi objek merupakan pendekatan pemrograman yang berfokus pada objek yang memiliki data dan perilaku. Dengan menggunakan bahasa Java, konsep PBO diterapkan melalui struktur program, kontrol, alur, array, kelas, objek, dan metode. PBO pun membantu memecah program yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga kode menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dapat digunakan ulang, dan mudah dikembangkan. Oleh karena itu, pemrograman berorientasi objek sangat cocok digunakan dalam pengembangan aplikasi berskala kecil maupun besar. Oke, mungkin sampai di sini saja. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.